Timnas Indonesia Jay Itzes resmi menyandang titel sebagai pemain paling mahal se-Asia Tenggara. Elkan Baggett mengirim pesan membahagiakan dari Inggris menjelang Timnas Indonesia hendak menunjuk pelatih baru. Timnas U22 Indonesia dihukum usai gagal di SEA Games 2025. Erick Thohir minta pendanaan di stop. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi menyandang titel sebagai pemain paling mahal se-Asia Tenggara. Kepastian itu didapat setelah laman Transfermarkt merilis nilai pasar Jay Itzes yang melonjak drastis, hampir menyentuh Rp20 miliar. Nama Jay Itzes kian harum di sepak bola Italia setelah tampil heroik bersama Venezia. Kapten Timnas Indonesia tersebut dibajak Sassuolo. Di bawah asuhan legenda Italia Fabio Grosso, Jay Itzes tak tergantikan sebagai pilar di jantung pertahanan Nero Verdi. Total 15 pertandingan atau 1.350 menit dicatatkan. Jay Itzes bersama Sassuolo dengan hanya sekali saja dirinya tidak tampil sejak menit awal. Kegemilangan Jay Itzes bersama Sassuolo ternyata mulai diperhatikan oleh klub-klub raksasa Serie A. Salah satunya AC Milan. Mengutip dari laporan media lokal Sempre Milan, Jay Itzes bersama tandemnya di Sassuolo, yaitu Tarik Muharemovic, masuk daftar belanja Rossoneri. Menjelang bursa transfer musim panas mendatang, dua pemain Sassuolo muncul dalam incaran Jay Itzes dan Tarik Muharemovic, tulis Sempre Milan. Keduanya masih muda dan sedang berkembang. Mereka merupakan investasi potensial untuk masa depan lini pertahanan Rossoneri. Lanjutnya, media tersebut menambahkan kalau profil Jay Itzes sejalan dengan proyeksi yang tengah dijalankan oleh AC Milan, yaitu pengembangan bakat-bakat muda. Bagi Milan, Itzes dan Muharemovic mewakili profil yang sejalan dengan strategi berkelanjutan muda, memiliki ruang untuk berkembang, dan sudah terbiasa dengan Serie A. Jelasnya, di tengah gemerlapnya rumor transfer Jay Itzes ke AC Milan, tiba-tiba saja bek andalan Timnas Indonesia tersebut ketiban kabar gembira. Jay Itzes kini resmi menyandang status sebagai pemain termahal se-Asia Tenggara. Ia bahkan menggeser kompatriotnya seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers. Dilansir dari laporan Transfermarkt, Selasa 23/12 kemarin, nilai pasar Jay Itzes meroket signifikan hingga 10 juta euro atau setara dengan Rp197,6 miliar. Sebelumnya pada bulan Juni tahun 2025 lalu, nilai pasar Jay Itzes hanya 7,5 juta euro yang senilai dengan Rp1,482 miliar. Kenaikan tersebut langsung membawa Jay Itzes sebagai pemain termahal se-ASEAN. Unggul jauh dari rekan setimnya di Timnas Indonesia seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers. Saat ini, posisi Kevin Dix melorot ke urutan 2 dengan nilai pasar 5 juta euro atau 98 miliar rupiah dan Maes Hilgers tepat di bawahnya dengan 4 juta euro atau 79 miliar rupiah. Sementara itu, pemain dari luar Timnas Indonesia lainnya yang masuk list termahal adalah Chanatip Songkrasin Thailand dan Dion Kuls Malaysia. Lebih luar biasanya lagi, nilai pasar Jay Itzes tersebut melebihi satu skuad Timnas Malaysia yang hanya Rp1,347 miliar menurut Transfermarkt. Elkan Baggett mengirim pesan membahagiakan dari Inggris menjelang Timnas Indonesia hendak menunjuk pelatih baru. Bisakah sang bek tengah kembali ke skuad setelah John Hartman ditunjuk? Baggett sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Itu sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali sang bek tengah tampil bersama skuad Garuda. Penampilan terakhirnya bersama Timnas Indonesia adalah pada saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia ke-2023. Duel tersebut digelar Januari tahun 2024 lalu. Pada bulan Januari mendatang, Baggett akan genap 2 tahun absen dari skuad Timnas Indonesia. Masalah dengan Shin Tae-yong dan kalah saing di skuad Patrick Kluivert membuatnya absen selama hampir 2 tahun terakhir ini. Kini, PSSI sedang mencari pelatih baru setelah pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober lalu. Nama John Hartman menjadi favorit ketimbang Giovanni Van Bronckhorst. Penunjukan Hartman tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, PSSI masih enggan mengumumkannya secara resmi hingga kini. Selagi menanti pengumuman pelatih baru skuad Garuda, Baggett mengirim pesan membahagiakan dari Inggris
negeri asal Hartman. Dia berhasil mencetak gol dalam laga terbarunya bersama Ipswich Town U21. Pemain berusia 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di tim senior Ipswich. Dia hanya bermain di tim U21 pada sepanjang musim ini. Bagot baru melakoni laga kelimanya bersama Ipswich U21 pada Senin 22 Desember tahun 2025. Lalu, dia bermain selama 90 menit dalam duel kontra Charlton Athletic U21 di pentas Premier League Cup. Ipswich Junior berhasil menang dengan skor telak 3-0 dalam laga itu. Bagot mencetak sebuah gol usai mendapatkan bantuan dari Cameron Humphreys. Itu merupakan gol pertama Bagot di musim ini. Tentunya, ini menjadi kabar yang positif untuk supporter Garuda. Banyak yang sudah lama menantikan Bagot yang mengemas 23 caps bersama timnas Indonesia di level senior. Namun, pertama-tama, dia perlu mendapatkan menit bermain reguler di klubnya. Bagot punya kontrak panjang dengan Ipswich hingga ke 2028. Jadi, itu memungkinkan jika dia pindah dengan status pinjaman lagi pada bursa transfer Januari mendatang. Ilkan Bagot dibesarkan di Akademi Ipswich Town. Namun, dia lebih sering menjalani masa pinjaman ketimbang bermain untuk tim senior. Sepanjang kariernya, Bagot hanya pernah tampil 7 kali untuk tim senior Ipswich. Menit bermainnya pun kebanyakan hanya di Piala Liga Inggris. Can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Timnas U22 Indonesia berpotensi mendapat sanksi usai hasil buruk di SEA Games 2025. Media Vietnam turut menyoroti hal ini. Kabar ini menyeruak setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora akan melakukan evaluasi pasca SEA Games 2025. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Surono dalam konferensi pers pada Senin 22 Desember tahun 2025 di Jakarta. Pemetaan cabang olahraga sudah dilakukan terkait dengan target medali yang harus dicapai kontingen Indonesia. Ada yang mencapai target, ada yang melebihi, dan ada pula yang tidak mencapainya. Evaluasi ini bersifat menyeluruh tanpa pandang bulu. Menariknya, akan ada sanksi bagi cabang olahraga yang tidak memenuhi target, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Yang melebihi target tentu ada penghargaan, dan yang tidak memenuhi target pasti ada evaluasi dan sanksi. Bukan masalah cabang tertentu, semua kami evaluasi secara keseluruhan, kata Surono. Tentu saja, Timnas U22 Indonesia akan terdampak evaluasi tersebut, namun sanksi seperti apa belum dijelaskan. Skuad Garuda Muda asuhan Indra Syafri tampil sebagai juara bertahan, tetapi justru menelan pil pahit dengan hasil buruk. Kalah dari Filipina dan tersengat di laga melawan Myanmar, meski pada akhirnya menang, tapi gagal lolos ke semifinal. Kabar ini pun sudah sampai ke Vietnam, publik negeri Naga Biru menyebut akan adanya pemotongan dana operasional. Bahkan, Timnas U22 juga terancam tidak mendapat dana operasional menyusul hasil buruk di SEA Games tahun ini. Meskipun belum ada dokumen resmi yang disetujui, Bapak Surono mengatakan bahwa salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah memotong atau bahkan menghentikan pendanaan untuk pelatihan olahraga yang tidak memenuhi target, tulis soha.vm. Hal ini merujuk pada pernyataan Surono sesuai arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Perihal cabang olahraga harus mandiri. Yang disampaikan oleh Pak Menteri kan selalu punishment. Namun juga ada sejumlah cabur yang gagal mengulangi kesuksesan edisi sebelumnya. Selain sepak bola, ada pencak silat. Tim pencak silat hanya memenangkan 4 medali emas dibandingkan dengan 9 medali emas di SEA Games sebelumnya. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.